Perseteruan panas antara mantan pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya kian memanas dan memasuki babak baru. Di tengah berbagai tudingan dan klaim yang dilemparkan ke publik, pihak Ruben Onsu melalui tim kuasa hukumnya, Minola Sebayang, akhirnya angkat bicara dan memberikan perlawanan telak. Tidak tinggal diam, kubu Ruben Onsu membongkar satu persatu pernyataan Sarwenda dengan menyodorkan fakta, data, hingga bukti konkret, mulai dari rekaman CCTV, riwayat chat, hingga bukti akurat untuk mematahkan berbagai tudingan miring. Mulai dari isu pinjol, tudingan perselingkuhan, hingga klaim soal komunikasi dan pertengkaran di depan anak, semuanya dibantah habis-habisan. Penasaran apa saja 5 bantahan keras dan bukti telak yang dibongkar oleh pihak Ruben Onsu? Mari kita bedah satu persatu. Sarwenda sempat memberikan klarifikasi terkait perselisihan dalam rumah tangga mereka di masa lalu. Sarwenda sempat menyebutkan bahwa meskipun ada pertikaian, ia selalu berusaha menghindari keributan di hadapan anak-anak. Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan tajam dari pihak Ruben Onsu. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, kubu Ruben menyoroti klaim bahwa pihak sebelah merasa selalu menjaga etika dan tidak pernah ribut-ribut. Tak hanya tinggal diam berargumen, pihak Ruben Onsu bahkan bersiap menunjukkan bukti konkret berupa rekaman CCTV keributan untuk meluruskan fakta yang sebenarnya. Ada pertikaian sedikit gitu, ya pertikaian lah. Dan aku selalu bilang, boleh nggak kalau misalnya mau ngomong, kita di ruangan lain. Jangan di lokasi yang sama, walaupun anak-anak tidur. Gitu. Tapi tetap ada percekcokan di sana. Jadi ternyata Cici mendengar itu. Dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Betul. Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Betul. Nah, jadi coba mau video nih, ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika ya, coba. Suaranya belum. Suaranya dulu. Miringin bagus tuh. Nah, layar. Agak layarnya. Brightness shine. Iya. Nice. Tuh. Satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Gara-garanya nggak usah, ntar mulai bahas. Polemik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda kembali mencuat dengan berbagai tudingan baru yang mengejutkan publik. Kali ini, muncul klaim yang menyebutkan adanya kedatangan debt collector atau penagih pinjaman online ke kediaman Sarwenda. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, langsung memberikan bantahan tegas dan mematikan. Kubu Ruben menilai klaim tersebut sangat tidak masuk akal dan patut dipertanyakan kebenarannya. Ini bukan debt collector-nya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Pokoknya lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Atas nama siapa? Atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman. Gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu ke Ruben? Nomornya sih. Oh, nomornya? Oke. Jadi dia minta... Ada KTP-nya juga kok. Oke. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang yang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, dia harus di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu loh. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin nggak ada pinjol. Ya berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah.
Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilandak. Sarwendah juga muncul dengan tudingan miring yang mengarah pada dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya sebelum bercerai. Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, langsung pasang badan dan memberikan bantahan telak. Kubu Ruben menegaskan bahwa tudingan perselingkuhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan murni merupakan fitnah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengacaranya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita, kan begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh? Buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, itu fitnah. Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Itu kalau pas masalah perceraian, oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan. Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia, terus saya menduganya dia selingkuh. Ini kan kejauhan. Kejauhan. Sarwendah sempat melontarkan pernyataan terkait kesulitan menghubungi Ruben Onsu, dengan klaim Ruben mengganti nomor tanpa menginformasikan kepada dirinya, sehingga membuatnya kesulitan jika ingin berkomunikasi perihal anak-anak mereka. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, langsung memberikan bantahan tegas dan melampirkan bukti konkret. Kubu Ruben menegaskan bahwa klaim ganti nomor tersebut sama sekali tidak benar. Dia ganti nomor kok, ganti nomor, tapi aku nggak tahu. Jadi aku chat ke nomor dia yang lama terus dong, yang aku tahu nomornya gitu. Tapi emang ganti nomor pas terus kamu cek? Pada saat itu ada Onyo, jadi aku tanya sama Onyo, Onyo nih kok bunda chat ayah nggak delivered ya, gitu loh. Onyo bilang ganti nomor, baru aku minta kirimin nomornya. Terus saya bilang dong, bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong kok. Tidak ganti nomor, dia nggak pernah ganti nomor. Nomornya tetap sama seperti itu kok. Dia tidak ganti nomor, ya. Nomornya ada beberapa, kan begitu. Nah, dan itu yang membuat dia menunjuk kuasa hukum untuk menyambung lidahnya dia untuk menyampaikan segala sesuatunya. Nah, jadi kalau mengenai masalah ganti nomor itu nggak pernah ganti nomor. Akhirnya kita buktikan, ini dia nih. 20 Juni, S, itu ada kok WA si Ruben di nomor yang satu lagi. Ada. Oke, 20 Juni. Ya. Terus kemudian di tanggal 3 Juli, ada kok anak-anak hubungi di nomor itu. Ya. Di 29 Oktober ada kok S ngechat Ruben di nomor itu. Jadi artinya kan nggak ganti nomor kan? Dia hanya memilih chat di satu nomor yang satu lagi gitu.
Ini jangan ada isu ganti nomor, karena ini ada buktinya kok. Tuh, nah. Tuh. Karena ini jawaban, ini pertanyaannya si S. S nih ya. Di Oktober 2025 ini dicontreng sama Ruben ini. Ya. Ini ya. Dia bilang begini, saya baca aja. Ya dia baru diambil. Maaf, nomor yang satu kok nggak dibalas-balas? Itu di Oktober 2025. Maaf, nomor yang satu kok nggak dibalas-balas? Bukannya mau tahu ganti nomor, tapi karena harus komunikasi tentang anak-anak kan. Nah, tapi kan nantinya kan dia bilang, kenapa nomor yang satu nggak dibalas-balas? Ngomong WA-nya kemana? Ke nomor yang satu lagi. Loh, kenapa sekarang dia tidak WA ke nomor yang satu ini? Lalu kemudian keluar dengan mengatakan ganti nomor nggak info. Loh, mati kita. Sarwenda sempat memberikan pernyataan dan membantah keras tudingan bahwa dirinya pernah melontarkan perkataan kasar seperti memanggil Ruben dengan sebutan Cong, terlebih di hadapan anak-anak. Pihak Sarwenda bersikeras bahwa etika tersebut selalu dijaganya. Namun bantahan tersebut langsung ditanggapi secara telak oleh pihak Ruben Onsu. Ruben menegaskan bahwa ucapan tersebut faktanya benar-benar pernah dilontarkan oleh Sarwenda. Bahkan dari catatan dan bukti yang ada, perkataan tersebut sempat terjadi di hadapan anak-anak, berbanding terbalik dengan klaim yang disampaikan sebelumnya. Tapi apakah benar kamu pernah ngata-ngatain ko Ruben Cong di depan anak-anak? Itu dari berita yang kita dapat itu. Ya nggak pernah lah kok. Sumpah aku nggak pernah. Itu kan gimana pun bapaknya anak-anak. Kamu yakin ya? Aku yakin. Bisa bertanggung bertanggungjawabkan. Bisa tanya ke anak-anak, pernah nggak aku ngatain kayak gitu di depan anak-anak? Tidak mungkin. Saya aja kalau berantem, saya nggak mau di depan anak-anak. Saya nggak mau anak-anak saya mendengar kata-kata yang kasar atau kayak gimana. Sering juga dia ngatain gue gitu, sering. Bahkan di depan anak gue juga pernah. Oh ya? Iya, jadi gue cuman, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi kenapa lo lakukan hal itu gitu? Itu doang sih gitu. Jadi depan anak gue pernah kok, depan Talia pernah gitu dia juga. Tapi ya gue udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang, ya udah. Oh ya udah, jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh. Sebenarnya mah. Oh gitu. Tapi gue bisa apa? Ya itu mungkin udah saatnya akhirnya dia ngeluarin ucapannya di publik, ya itu saatnya dia mungkin kepleset dia akhirnya ya Allah bukakan semuanya aja gitu. Gitu gue mau ngomong apa? Oh Gitu. Pernah juga waktu dia telepon waktu itu ada bermasalah tentang rumah, terus gue ngomong apa gitu, terus akhirnya dia marah banget ya. Talia tau nggak kalau ayah itu apa gitu. Dan gue cuman diam dan tutup telepon. Pada saat itu gue cuman gini, ya Allah. Tapi gue tetap semangat gitu, ngantar anak gue sekolah, gue tetap ini. Walaupun gue nggak tahu lagi deh harga diri gue di mata anak gue tuh kayak apa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.